HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agama mengajarkan kita ramah pada semua orang. Agama menganjurkan kita senyum, salam dan sapa. Agama nasihatkan kita berdoa untuk semua orang. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugi saterahayu dalam karunia Hyang Widi. Sengaja kami pilihkan menu teranyar berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita semua. Beberapa tayangan akan mewarnai waktu luang Anda, namun akan kita awali dengan ngobrol inspiratif. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan Yang Widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia Yang Widiwasa. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan Yang Widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia Yang Widiwasa. Berawal dari senagir ngopi, ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Ya, Pak Suyoga bisa cerita sedikit nggak bagaimana konsep Trihita Karana ini di era milenial? Nah, misalnya kalau kita kaitkan juga dengan misalnya kabel-kabel yang ada di perempatan ini, estetika yang ada yang sering kita lihat, bagaimana sih Bapak mungkin punya catatan kecil nih cerita tentang ini, Pak? Bagaimanapun juga tadi sudah sangat mendasar dijelaskan oleh Pak Soeharto ya, kemudian juga dari sisi manajemen juga disinggung oleh Pak Prof. Nah, kita melihatnya kalau dikontekskan dengan arsitektur, kita pahami arsitektur kan ruang dan bangunan demikian. Jadi di dalam tata ruang begitu, katakanlah Trihita Karana di sebuah filosofis, dia harus diturunkan dulu dalam tataran konsep, ya konsep merancang bangun. Bagaimana konsep menata ruang, bagaimana konsep menata bangunan. Nah, masuk ke ruang secara ideal, kemudian ada Trimandala, Periangan, Rumah, ada khusus untuk pura, ada kawasan suci dan seterusnya, ada kawasan pemukiman, ada kawasan penunjang. Kemudian ada ruang-ruang yang harus dikosongkan, sehingga lahir ada karangpengang, karangtuang, dari Telajan ada karangpengang di situ, kemudian sampai perempatan, sampai di Setro, dan seterusnya. Kemudian kalau merentang itu secara fisik, secara non fisik, kemudian kita kenal istilah radius kesucian yang tidak kasat mata, karena kita memahami ruang itu ada yang fisik, ada yang non fisik tadi. Kemudian di tata bangunan juga demikian. Secara ideal konsep filosofis yang tadi Trihita Karana diterjemahkan, diturunkan, dia menjadi konsep triangga, ada kepala, badan, kaki, ada unsur, ada tempat, ada zonasi untuk membangun. Kalau di rumah tinggal ada sana pengrajin, ada tempat aktivitas manusianya, dan tempat servis, garasi, dapur dan seterusnya. Nah, ini dalam tata vertikal dia akan menempatkan
kalau dikontekkan ke milenial seperti sekarang, dalam keterbatasan lahan yang hanya 1 are begitu misalnya, tidak seideal di konsep di Aster Kosalo-Kosali yang 6 are minimal untuk membangun satu sekarang sikut satak dengan tata mandala yang demikian sangga mandalanya, sehingga bisa kontek ke atas dia. Jadi dipahami dalam tataran kompromi. Jadi di tata milenial ada banyak kompromi dan tataran pelemahan gitu. Misalnya kalau bangunan tradisional kan paling dasar ya harus menggunakan kayu. Ada kayu kayangan, ada kayu pawongan, ada kayu bangunan penunjang. Kemudian distratifikasikan di situ di lontar di Haji Janandaka begitu. Jadi ada tata guna bahan kayu. Sehingga tidak boleh kita sembarangan menggunakan kayu cempaka untuk rumah tinggal. Nah di sini kalau kita kontekkan dengan Hari Bumi, kontekkan ke masa kini, ini sebenarnya memberikan dalam tanda kutip pelestarian. Karena kayu cempaka ini akan digunakan untuk memperbaiki pura, memperbaiki kerajaan, dia harus ditanam. Nah secara fisik, ilmu teknik, umur efektif bahan itu kan 25-30 tahun. Jadi satu generasi ini kita nanam sekarang, pada saat dia umur 30-40 tahun dia membangun, sudah ada tersedia kayu. Nah ini barangkali harus ditanam sekarang sehingga 30 tahun lagi pada saat renovasi pura sudah bisa panen kayu cempaka, sudah bisa panen kayu yang dipakai, kayu nangka gitu biasanya untuk. Nah kembali ke idenya Pak Prof, karena ada disharmoni di sini, ada permainan kapitalis, kita tidak bisa menutup itu globalisasi, ada aktor-aktor yang harus mendapat keuntungan dari jual beli bahan ya, sehingga kayu kamper yang masuk, kayu industri yang menggeser kemudian tatanan nilai yang sudah digariskan demikian ideal itu. Nah, seperti itu misalnya. Untuk menjaga lingkungan ada larangan-larangan untuk menebang. Nah seperti itu misalnya. Nah otomatis dengan masuknya kayu industri ini kan tergeser dalam tanda kutip. Kemudian meskipun tidak hilang, karena secara ideal perbaikan Pura Besakih masih tetap menggunakan, perbaikan Berajan yang kecil saja berusaha menggunakan kayu-kayu yang dalam tanda kutip masuk di tataran kategori kayu yang memang diwajibkan, paling tidak jadinya kan gitu. Yang lain silakan kayu industri, karena bagaimanapun juga tarikan global ini tidak bisa kita potong dari dalam tanda kutip adaptasi, kompromi budaya kemudian lebih banyak dilakukan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Inilah petua sang dharma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama, inti ajaran takwa. Hah? Nasi campur lagi? Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kek, spaghetti, atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Nggak keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat, lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Air putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi
di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam tatuamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatuamasi, Sanyam Siwam dan Sundara, Sanyam Siwam dan Sundara. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mendiskusikan dan mewedarkan topik bahasan kita kali ini tentang Awatara, reinkarnasi dari Ida Sang Yang Widi Wasa, yaitu Dewa Wisnu yang turun dan menjelma ke dunia untuk menyelamatkan alam semesta. Seperti apa setelah yang satu ini? Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Studio Wartam, Napi Orti, Pak Widana. Astungkara bece-bece. Sehat selalu Bapak. Sehat ya. Langsung saja Pak, pemirsa pasti sudah tidak sabar ingin mendengar penjelasan dari Bapak tentang Awatara nih Pak. Sebagai salah satu kata yang pastinya sudah tidak asing lagi, bisa nggak Bapak memberikan pengertian tentang Awatara? Sebenarnya siapa sih yang bisa disebut sebagai Awatara itu Pak? Iya, semuanya, semua pemirsa. Secara teologis, apa yang disebut dengan Awatara, acuan teksnya pada kitab suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 7 dan 8. Di situ dijelaskan, disuratkan bahwa ketika Dharma merosot, menurun, sementara kejahatan semakin merajalela, boleh dikatakan begitu, maka Tuhan Ida Sang Widi akan turun, yang kemudian disebut sebagai Awatara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia dari semakin hancurnya berbagai aspek kehidupan, baik Buana Agung maupun Buana Alit. Nah, siapa yang disebut Awatara? Sebagaimana kita ketahui, setidaknya Hindu mengenal 10 Awatara. Antara secara definitif Matsya, kemudian Kurma, Narasimha, kemudian yang populer ya Rama, Krishna, dan yang belum bahkan ditunggu-tunggu entah bagaimana sosok wujudnya, yaitu Kalki Awatara. Saya kira itu. Nah, ternyata itu ada dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 4 dan sloka 7 dan 8 ya Pak ya. Iya, nah, betul. lalu tanda-tanda Awatara ini turun ke dunia itu seperti apa Pak? Mungkin ada suatu ciri-ciri tertentu yang terjadi di alam semesta sehingga Awatara ini harus turun Pak? Oh iya, sebagaimana sudah disebutkan bahwa ketika dunia terancam dari segala hal yang merusak segala tatanan kehidupan, apakah dalam bentuk kejahatan, bahkan dalam bentuk bencana juga termasuk di dalamnya, maka beliau dengan kasih beliau sebagai pemelihara, dalam hal ini manifestasi Ida Sang Widi dalam wujud Wisnu, akan turun, menjelma, merubah sosok beliau sebagai makhluk dengan segala bentuk dan atributnya untuk menyelamatkan dunia ini dari segala kehancuran. Nah,
tanda-tandanya paling tidak kita lihat apakah di zaman sekarang ini beliau akan turun, mengingat semakin banyaknya kejahatan dalam segala bentuknya. Kemudian ada bencana, musibah, wabah seperti corona. Apakah beliau akan turun? Nah, kita kan tidak tahu. Tapi dalam konsep keyakinan kita, beliau pasti akan turun pada saat yang memang di mana manusia sudah tidak berdaya sekali menghadapi segala macam hal yang membuat hidupnya merana. Saya kira itu. Ya, menarik sekali Pak. Nah, terakhir sebagai closing statement Pak, kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi nih di masyarakat, ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai awatara. Nah, ini menjadi gejolak di masyarakat. Mungkin Bapak memiliki pandangan tertentu atau solusi untuk meluruskan ini, Pak? Ya, sudah jelas bahwa secara teologis yang namanya awatara, penjelmaan, perwujudan, reinkarnasi dari Tuhan Yesus itu kan sudah jelas, sebagaimana disebutkan dalam teks Bhagavad Gita tadi. Dan jumlahnya pun sudah jelas beserta nama dan atributnya ada 10. Berarti di luar itu ada klaim pengakuan saya atau si A, si B sebagai awatara, tentu itu berita bohong saja, hanya klaim pengakuan. Tetapi ingat, dalam konsep di Bali sendiri secara teologi lokal, kita sebenarnya mengenal istilah tanda petik ya. Tanda petik, ingat sekali lagi, awatara itu awak bewetara gitu. Mengapa? Karena kalau kita kaitkan dengan filosofi dan teologi Brahma Widya tentang Tuhan itu sendiri, di dalam diri bukankah ada unsur Atman yang bagian dari Brahman, Atman, Aikyam. Ya, bahkan di Bali sering disebut Dewa sejatinya di DWK. Dewa betara Tuhan ada di dalam diri. Masalahnya jangan kemudian pemahaman ini dipelintir, nanti nyaplir, bensanglir, tidak sesuai dengan tafsir mengatakan diri sebagai Tuhan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan awatar, awake bewetara, bagaimana kita bisa memancarkan sifat-sifat ketuhanan itu untuk membuat kehidupan ini semakin sinergi, harmoni, dan santi. Itu sebenarnya titik penekanannya, tidak dalam arti yang lain. Saya kira itu. Ya, berarti ini juga tugas kita bersama Pak ya, karena apa? Untuk mengimplementasikan pemahaman kita berdasarkan Pustaka Suci Weda. Ya, demikian pemirsa HiTV Channel 3 telah tadi cemeti bersama Bapak Gusti Ketut Widana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita belajar dan merenung bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan genting, antara doa atau tindakan, antara kerja keras atau kerja cerdas. Tapi sesungguhnya hanya kerja ikhlas yang akan membuat kita naik kelas. Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan genting, memuja kebebasan atau menjaga kesehatan. Tapi apapun pilihan Anda, awalnya adalah waspada, hati-hati, kompromi untuk adaptasi. Beradaptasi adalah intuisi, naluri untuk berkreasi, energi untuk tetap eksistensi. Saya, Gede Agus Siswandi, Hindu Dharma bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Aku selalu memuja Tuhan yang Maha Esa. Aku selalu menulis nama
selalu menyembah ide Sang Yang Widiwasa. Aku selalu memuja Tuhan Yang Maha Esa. Aku selalu menulis nama Yang Widiwasa. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di tayangan Hai TV berikutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Aku selalu berdoa pada Yang Widiwasa. Aku selalu menyebut nama Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku selalu berdoa pada Yang Widiwasa. Aku selalu menyebut nama Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Aku mohon ampunan pada Yang Widiwasa. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.